Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, mau melanjutkan aplikasi hukum pewarisan Islam. Dalam kesempatan kali ini akan saya share tentang bagaimana cara menghitung ketika ahli waris yang terdiri dari ibu, ayah, dan para saudari termasuk dalam persoalan spesifik, yaitu persoalan ghorwan, yang mana ayah ibu mewaris dengan istri saja ataupun ayah dan ibu mewaris dengan suami saja, yang disebut dengan istilah ghorwan. Lebih detail, lebih jelas, monggo untuk dilihat video yang saya share selanjutnya. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari gambar ini kita akan coba mengerjakan P kawin dengan Q punya anak A dan B. Habis itu Q kawin lagi dengan R, punya anak C dan D. Perkawinan Q dengan R bisa jadi karena P dan Q cerai, bisa jadi Q dan R ini poligami, artinya tidak karena perceraian. Perkawinan Q dengan R punya anak C dan D. D kawin dengan E punya anak F dan G. Yang meninggal ayahnya tahun 2001. Q meninggal 2001, sementara D meninggal tahun 2020. Yang dihitung adalah hartanya D. Siapa ahli warisnya D dan berapa bagian masing-masing ahli warisnya D. Kita akan coba identifikasi dari awal. Ahli warisnya D. Dari awal siapa? E. Status? Istri. Terus? F dan G. Dua anak perempuan. Saya singkat AP. Terus? R. Status? Ibu. P apakah ibu? Ibu tiri, tapi bukan ahli waris. Terus? C. Saudara perempuan kandung. A. Saudara perempuan seayah. B. Saudara laki-laki seayah. Oke. Saudara perempuan seayah saya singkat SPSY. Saudara laki-laki seayah saya singkat SLSY. Kalau kandung KD belakangnya. Oke, sekarang bagian. Setelah identifikasi ahli waris ini benar, maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh, ini materi kemarin, ini takut ada yang kemarin tidak mengikuti, adik-adik yang di rumah, adalah mencari bagian dari masing-masing. Lihat di bagan di lampiran yang sudah saya share di grup adik-adik atau yang sudah saya kopikan. Monggo dilihat. Istri di sini berapa? 1/8. Karena kenapa istri 1/8? Karena mayit meninggalkan anak. 2 anak perempuan. 2/3. Terus kenapa 2 anak perempuan 2/3? Karena terdiri dari 2 orang atau lebih. Berarti 2 orang ke atas, 2, 3, 4, 5, 2/3. Ibu. Saya tanya sekarang, saya main tunjuk. Coba dilihat ibu bagian 1/6. Dalam kasus ini ibu 1/6. Saya main tunjuk. Coba Mbak depan, Mbak Farida. Kenapa ibu 1/6? Dalam kasus ini mana yang cocok? Mayat meninggalkan ibu 1/6 betul. Kenapa? Mayat meninggalkan
anak. Atau saudara lebih dari 2 orang, saudaranya lebih dari 2. Ada kandung, seayah, seayah pun ada ibu, ada perempuan, ada laki-laki. Oke, sekarang saudara kandung berapa? Mbak Ita, kenapa asobah? Saudara perempuan kandung asobah, betul. Asobah ma'al ghair. Kenapa asobah? Iya, karena saudara perempuan kandung mewaris dengan anak perempuan. Karena saudara perempuan kandung mewaris dengan anak perempuan, maka berapapun jumlah saudara perempuan kandung menjadi asobah. Asobah yang model seperti ini namanya asobah ma'al ghair namanya. Nah, tentang bagaimana asobah ma'al ghair, cek di materinya. Ini sekarang kita tinggal prakteknya. Saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seayah. Apa Mbak? Apa jawaban sampean? Saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seayah? Ya, alasannya? Ada di sana, di materi saya ada. Logikanya bagaimana? Oke, yang lain. Coba dibaca saudara laki-laki seayah atau saudara laki-laki seayah yang mahjub. Coba dibaca. Coba baca. Jika saudara laki-laki seayah yang mahjub, jika ada ayah atau anak laki-laki atau cucu laki-laki atau saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung yang menjadi ashabul ghair bersama dengan anak itu. perempuan. Saudara laki-laki seayah mahjub jika ada saudara perempuan kandung yang menjadi ashabah ma'al ghair. Jadi kalau ada saudara perempuan kandung yang menjadi ashabah ma'al ghair karena ada anak perempuan di sini, maka saudara laki-laki seayah mahjub. Seayah saja mahjub kok. Otomatis yang perempuan mahjub. Coba lihat di bagian saudara perempuan seayah yang mahjub. Ada nanti kajian itu. Monggo dicek. Berarti ini mahjub dua-duanya. Mahjub kemarin disingkat dengan mim. Nah ini mim dipanjangkan. Nah, biar gak dua-duanya mim. Ini boleh, ini mim. Boleh, benar dua-duanya. Tapi cukup penulisan 1 jadi 2, jadi 2 in 1. Coba Mbak Silvi, saudara perempuan seayah yang mahjub. Saudara perempuan seayah yang mahjub. Jika ada ayah atau anak, cucu laki-laki atau saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung yang menjadi ashabah ma'al ghair itu. sama dengan anak cucu perempuan. Saudara perempuan kandung yang menjadi ashabah ma'al ghair. Ini masuk kan? Itu atau koma, atau itu tidak jadi satu, itu pilihan. Oh kalau nggak ini ya ini, kalau nggak ini ya ini, begitu. Oke. Sekarang asal masalah 6, 3, 8 24. Kemarin kuncinya kalau di sini ada 6 dan 8 muncul, pasti asal masalahnya 24. 24 dibagi 8 3. 24 dikali 2 dibagi 3 16. 24 dibagi 6 4. Sisa 1. Ini 0 mahjub 24. 3 per 24 16 per 24 4 per 24 1 per 24 kali harta. Ada yang salah? Bener kabeh? Alhamdulillah. Berarti faham waris. Mas masih? Gak nggarap. Iya, gak apa-apa. Sing penting bisa.
Itu yang penting bisa. Oke. Silahkan adik-adik yang di rumah, tolong dicatat ini dengan dikomparasikan dengan gambar yang sebelum materi yang ketiga ini. Monggo. Dicatat terlebih dahulu. Mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini adalah materi spesifik yang berkaitan dengan ayah dan ibu, yang disebut dengan materi ghorowain. Kalau ayah dan ibu di materi pertama, di video yang pertama dengan video yang kedua sudah ada contoh ibu bagaimana, termasuk dalam contoh barusan ini ibu sudah dimasukkan, ayah juga sudah ada di materi yang kemarin. Tetapi yang perlu digarisbawahi, baik yang di rumah maupun yang di kelas ini, bahwa ketika ada ayah, saya ulang, ketika ada ayah, ini kata kunci untuk memudahkan dan mempercepat. Ketika ayah itu hidup, maka saudara jenis apapun kelaminnya, entah saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, laki maupun perempuan, pasti mahjub. Kata kunci itu. Kalau ayah hidup, saudara model apa wae, kandung, sebapak, seibu, laki, perempuan, pasti mahjub. Begitu pula kalau ada anak laki-laki, seluruh jenis saudara, kandung, seayah, seibu, laki, perempuan, mahjub. Dua orang ini raksasa di dalam kewarisan Islam, ayah dan anak. Pokoknya ayah atau apalagi dua-duanya, ayah atau anak laki-laki hidup, saudara full mahjub. Jika dipikir, anak laki-laki mahjub, anak ayah mahjub. Nah, yang mahjub itu saudara. Nah, sekarang materi spesifiknya, materi ini dikenal dengan istilah materi ghorowain. P kawin dengan Q, punya anak A kawin dengan B. Begitu pula yang ini, P kawin dengan Q, punya anak A kawin dengan B. Cuma jenis kelamin A beda. Yang di sini kelaminnya laki-laki, yang di sini kelaminnya perempuan. Yang meninggal adalah A. Di sini juga A. Kita konsentrasi gambar yang sebelah kiri terlebih dahulu. Ketika ahli waris terdiri dari ketika Q meninggal, saya ulang, ketika Q meninggal, ya, keliru deh. Ketika A meninggal, saya minta tolong mas-masnya, ahli warisnya A siapa? Urut dari sana. Mas Febri. B, statusnya B. Tak ketak sampai. Iki loh yang meninggal A. Yang meninggal A dengan B apa statusnya? Istri. Dalam menghitung waris, patokannya adalah mayit. Saya ulang, patokannya mayit. Jadi A ini yang mati, berarti patokannya dari A. B adalah istri. Terus sendiri. Terus Q, apa Q? Q ayah, ya bapak, papa. Terus B, iya ibu. Oke. Sekarang kita lihat gambar yang sebelah sini. Ini ahli warisnya A. Ini juga ahli warisnya A. Coba ini Mas Kholis, ahli warisnya A. B, status suami.
Terus Ki status ayah. Terus P status ibu. Lihat, yang membedakan dari dua gambar ini adalah istri saja, ini suami. Yang lain ahli warisnya sama, ayah dan ibu. Ini ayah dan ibu, ini istri. Oke, ini suami. Sekarang kita lihat bagian murni terlebih dahulu, yang itu menjadi asal atau pangkal dari persoalan dari dua gambar ini. Cek di bagian ahli waris tentang istri, ayah, dan ibu. Monggo, Mbak Viva, istri di sini berapa? Langsung aja, langsung digambar, tidak disebutkan. Istri di sini berapa? Kenapa seperempat? Mayit tidak meninggalkan anak. Seperempat, oke. Ayah, Mbak Silvi. Dalam gambar ini, mayit tidak meninggalkan anak. Mayit tidak meninggalkan anak, ayah asobah. Oke, terus? Terus? Mbak Ibu? Ibu, mayit tidak meninggalkan anak? Sepertiga. Oke, asal masalah? 12. Oke. 12 dibagi 4? 3. 12 dibagi 3? 4. Sisa? 5. Kita lihat. Ayah 5, ibu 4. Padahal dalam kajian faraid yang lain, laki-laki itu punya bagian 2 dibanding 1 dengan perempuan. Tapi di sini ayah 5, ibu 4. Oh, masih ada kontradiksi. Ayat yang menyatakan ibu mendapatkan sepertiga itu adalah di dalam Al-Quran, fali ummihi thuluth, surah An-Nisa. Ibu mendapatkan sepertiga. Sepertiga apa di sini? Dalam kasus normal, ibu mendapatkan sepertiga dari seluruh harta. Tetapi kalau itu dipraktekkan, ibu mendapatkan sepertiga, ayah ketika ibu mendapat sepertiga bagiannya 4, ayah mendapat asobah bagiannya 5. Tidak senada dengan ayat lidzakari mithlu hadzil unthayain yang menyatakan bahwa bagian laki-laki itu 2, perempuan 1. Oke, solusinya nanti kita lihat di kajian yang ini dulu. Suami, minta tolong Mbak sana, suami berapa? Dalam kasus ini, suami mayit tidak meninggalkan anak, setengah. Nah, yang ini sama, ayah asobah ini sepertiga, sama dengan ini. Bedanya hanya di sini. Asal masalah 3 dan 2, 6. Mas gambarnya masuk betul? 6 dibagi 2, 3 dibagi 3, 2, sisa 1. Kita lihat, ibu mendapat 2, ayah 1. Loh, malah terbalik. Mestinya ayah 2, ibu 1. Dalam persoalan ini 2 asal masalah. Nah, ini saya sebut dengan problem. Ini problemnya. Ini problem, kasus. Dalam persoalan ini Sayyidina Umar bin Khattab berijtihad. Ijtihad beliau adalah lafadz fali ummihi thuluth
Ibu mendapatkan jatah sepertiga khusus dalam dua problem ini. Beliau berijtihad. Sepertiga yang dimaksud ayat di sini adalah sepertiga sisa, bukan sepertiga dari seluruh harta. Ini ijtihad dari sahabat Umar bin Khattab. Oke, sekarang ijtihad itu kita taruh di sini. Ini solusi. Istri kita taruh 1/4. Ayah asoba ini sepertiga sisa. Kita taruh begini. Kita taruh langsung. Yang di sini kita copy paste, ding, taruh di sini. Begitu pula ini. Ini setengah, ini ayah asoba, ini ibu sepertiga sisa. Oke. Kita kembali ke sini. 3 dan 4. KPK-nya 12. 12 dibagi 4 3. Lihat rute ini, jangan ditinggalkan saudaraku. 12 dibagi 4 3. 12 dikurangi 3 9. Ayah ini kan asoba kan sisa. Ibu juga sisa. Paham? Sisa dari 12 dan 3, 12 dikurangi 3 adalah 9. Berarti di sini sepertiganya 9 berapa? Ini kan sepertiga sisa. Sepertiganya 9, 3. Paham ini? Terus 9 dikurangi 3 berapa? 6. Ayah 6, ibu 3. Yang sana kita praktekkan. 2 dan 3 asal masalah 6. 6 dibagi 2 3. Lihat rute pemikirannya. 6 dikurangi 3 berarti 3. Sisa ini 3 ini. Lah, ini sepertiga sisa. Berarti sepertiganya 3. Berapa? 1. Sisa di sini 2. Ayah 2, ibu 1. Top dua-duanya. Satu sisi ayat lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki 2, perempuan 1 tercapai. Ayah 2, ibu 1. Ayah 6, ibu 3. Satu sisi penerapan ayat fali ummihi thuluth, ibu mendapatkan sepertiga di sini sepertiga sisa. Dua pendapat yang bersinar. Karena dua pendapat yang bersinar inilah sehingga masalah ini disebut masalah ghorrawain. Ghorra itu artinya cemerlang, bersinar. Sehingga kalau dua yang bersinar namanya ghorrawain. Pendapat ini disebut pendapat tentang ghorrawain, dan juga tertulis yang saya tulis di 3 lembar itu. Tolong dicek, ada tulisan NB di bawah ayah. Monggo Mbak Sofi dibaca. NB di bawah ayah. NB A. Jika ayah mewaris bersama dengan ibu dan suami atau istri, tidak ada ahli waris yang lainnya lagi, maka timbul masalah ghorrawain. B. Ayah mendapat bagian sisa atau asobah, sedangkan ibu mendapat bagian sepertiga kali sisa. Ya, ini prakteknya. Berarti endingnya 3/12, 6/12, 3/12 kali harta. Begitu pula ini 3/6, 2/6, 1/6 kali harta. Oke, silakan dicatat. Ini masalah ghorrawain. Silakan dicatat. Kita
melanjutkan materi tentang saudara seibu. Saudara seibu. Saudara seibu itu di dalam, kok Melayu terus, Rek? Saya ulang. Saudara seibu di dalam kajian faraid namanya auladil akhun au ukhtun li anak-anaknya ibu disebut juga akhun au ukhtun li saudara atau saudari seibu. Berarti kalau ada istilah saudara atau saudari seibu, ibunya kawin lebih dari satu. Lihat gambar. Saya gambar di sini. P kawin dengan Q. Saya ganti. Nggak bencong lah. P laki-laki. Jenis kelamin P kita ganti laki-laki. P laki-laki kawin dengan Q, punya anak yang namanya A. Habis itu ini Q meninggal. P meninggal tahun 1980. Ki masih mama muda. Mama muda nikah lagi dengan R, punya anak 2, B dan C. C kawin dengan D. R ayahnya B dan C, suaminya Q mati lagi pada tahun 1990 misalnya, hanya 10 tahun. Oh tapi gak mungkin ya, wis duwe anak loro, kita ganti tahunnya. 2010, 30 tahun. Anak loro pantas wis nikah. Jadi B kawin dengan K kawin dengan R, punya anak B dan C. C kawin dengan D. Si D kawin. Terakhir meninggal adalah C. Tahun 2020. Siapa ahli warisnya C? Saya main tunjuk. Siapa ahli warisnya C? Ahli warisnya C adalah, patokannya C ya, Mas Derwin. D status istri. Belakangnya B status, ini aja dulu, Ki dulu ya, yang lebih dekat. Ki status ibu. Nah, terus apa tadi Mas? B status saudara perempuan kandung. Terus A saudara perempuan seibu. Oke, bagiannya sekarang urut dari sana pojok. Istri mayit tidak meninggalkan anak berapa? Istri itu kalau nggak 1/4, 1/8. Ibu mayit tidak meninggalkan anak tapi ada saudara lebih dari seorang, 1/6.
Saudara perempuan kandung seorang diri. Seorang diri setengah. Saudara seibu. Saudara perempuan seibu. Saya perlu garis bawahi, maaf. Saudara perempuan seibu dengan saudara laki-laki seibu sama. Tidak ada pembedaan laki-laki dan perempuan ketika saudara seibu. Lanang wedok podo. Oke, saudara perempuan seibu seorang diri. Seorang diri seperenam. Oke. Asal masalah 6, 2, 4 12. Sini 12 dibagi 4 3, dibagi 6 2, dibagi 2 6, dibagi 6 2, total 13. Disebut apa ini? Aul. Jumlah saham lebih besar daripada asal masalah, disebut dengan aul. Kalau terjadi aul, maka jumlah saham menjadi patokan hitungan. 3/13, 2/13, 6/13, 2/13 kali harta. Oke, monggo dicatat.